Oke, saya yakin adik-adik udah baca bukunya, kemudian kita akan bahas lebih detail tentang imunodefisiensi bawaan dan dapatan. Dari asal katanya, imunodefisien berarti ada suatu penurunan atau hilang atau gangguan dari sistem imun yang bersifat bawaan atau sejak lahir atau dapatan, misalnya dari infeksi atau obat-obat tertentu. Nah, tujuan dari bab ini adalah untuk mengetahui konsep imunodefisiensi, kemudian mengetahui jenis utama penyakit imunodefisiensi primer atau bawaan tadi, kemudian untuk menjelaskan karakteristik dan konsekuensi dari infeksi HIV. HIV di sini adalah contoh dari imunodefisiensi dari sekunder atau dapatan. Oke, primer sekunder. Ya, gambaran umum penyakit imunodefisiensi. Jadi konsekuensi utama dari imunodefisiensi yaitu meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Jadi ini mudah dipahami karena imunnya turun atau hilang sehingga rentan terhadap infeksi. Tidak hanya infeksi tapi juga terhadap kanker tertentu. Terus walaupun utama kebalikan tapi sebenarnya imunodefisiensi juga ini dikaitkan dengan peningkatan insidensi autoimunitas. Defisiensi imun dapat terjadi akibat cacat pada perkembangan atau aktivasi limfosit atau cacat dari mekanisme efektor baik bawaan maupun adaptif. Ya, imunodefisiensi bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu ada bawaan atau primer atau kongenital bawaan ya. Kemudian ada imunodefisiensi sekunder atau dapatan atau acquired. Nah, untuk yang kongenital, ini muncul saat kelahiran, terus hasil dari kelainan genetik, oke, ini kan maksudnya genetik ya, dalam satu atau lebih komponen sistem imun. Nah, untuk yang dapatan, ini muncul di kemudian hari, ini bisa macam-macam, bisa dari infeksi, contohnya infeksi HIV, kekurangan gizi, pengobatan yang menyebabkan kehilangan atau fungsi, tidak memadai dari komponen sistem imun tubuh. Nah, bentuk dari sekunder ini adalah AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Yuk, sebelum selanjut ke imunodefisiensi primer, ada pertanyaan tidak? Pak, saya izin bertanya, Pak. Hmm? Tadi yang apa namanya maksudnya imunodefisiensi tertentu dikaitkan dengan peningkatan insiden autoimun itu bagaimana ya, Pak? Bisa dijelaskan atau? Oke ya, itu pertanyaan bagus ya. Ya ini apa? Ada hubungan seperti itu. Jadi orang yang mengalami imunodefisien ini justru malah menyebabkan autoimun. Nah, kita tahu bahwa autoimun itu kan mekanisme sistem imun itu tidak bekerja secara tepat, itu. Jadi mungkin ya dengan adanya tadi yang genetiknya itu ada gangguan yang mempengaruhi ke imunodefisien. Nah, mungkin semakin itu larinya bisa ke ini, bisa dari perubahan genetik tadi bisa juga larinya ke autoimun gitu. Mungkin sejauh itu yang bisa saya jelaskan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi pada studi itu misalnya saya kurang tahu ya, mungkin di orang AIDS itu mungkin orang AIDS itu mungkin bisa jadi dia mengembangkan salah satu ciri-ciri autoimun bisa jadi gitu. Jadi kalau imunodefisiensi ke autoimun ini bisa saja terjadi. Oke, saya lanjutkan untuk penyakit imunodefisiensi primer. Contohnya adalah SCID atau Severe Combined Immunodeficiency. Jadi ini parah, terus combine itu artinya baik si sel B maupun sel T itu terpengaruh. Kemudian defisiensi antibodi, ini cacat pada perkembangan sel B dan aktivasinya. Ingat ya, antibodi itu dihasilkan oleh si sel B atau sel plasma, sehingga cacatnya itu pada perkembangan si sel B atau aktivasinya. Kemudian cacat pada aktivasi limfosit T dan fungsinya,
Terus kemudian cacat pada imunitas bawaan, nah ini semua yang adaptif, ini yang bawaan, atau multisistem. Oke, sekarang pembeda dari dapat defisiensi sel B dan sel T. Jadi bisa dibedakan berdasarkan ini. Kalau dari kerentanan pada bakteri untuk individu yang defisiensi sel B, dia lebih rentan terhadap bakteri piogenik, contohnya penyebab otitis media atau infeksi pada saluran telinga, pneumonia, meningitis, osteomielitis, atau bakteri dan virus usus dan beberapa parasit. Nah, untuk sel T ini pada infeksi rentan terhadap pneumocystis jirovecii. Tahu ya bahwa penyakit orang terkena AIDS itu bahaya kalau sampai terinfeksi ini. Jadi dia bisa membawa kematian karena apa? Si sel T helpernya, CD4-nya itu sangat turun, nah sehingga ini bisa lebih rentan. Kemudian Mycobacteria tidak khas, kemudian ada fungi. Nah, untuk defisiensi sel B jelas ya, IG ini adalah imunoglobulin untuk antibodi, dia akan turun. Kalau sel T bisa turun untuk normal. Nah, untuk si sel B, reaksi DTH. Nah, DTH ini kan delay type hypersensitivity. Masih ingat tipe berapa DTH ini? DTH tipe berapa kalau di hipersensitivitas? Ada tipe 1, 2, 3, 4, mana dia? Tipe 4, Pak. Oke, bagus ya Cika ya. Jadi dia tipe 4. Nah, tipe 4 itu dimediasi oleh sel. Nah, sedangkan si sel B ini itu sel T maksudnya ya. Nah, sel B itu kurang sehingga dia tetap normal. Tapi pada sel T dia turun. Nah, untuk yang defisiensi sel B morfologinya absen atau turunnya follicle atau germinal center. Nah, kita tahu ya di situ ada proliferasi sel B sehingga itu ketika ada defisiensi sel B maka dia tidak ada atau turun. Nah, untuk yang ini dia tetap normal. Oke, itu itunya apa? Pembedanya. Sekarang masuk ke genetiknya. Nah, ini adalah perkembangan dari limfosit dari hematopoietic stem cell kemudian ke common lymphoid progenitor. Nah, ini bisa ke pro-B atau pro-T. Nah, dari yang sel B ini larinya nanti ke sel B matang. Nah, dari pro-B ke pre-B itu ada gen-gen yang terkait yang diperlukan. Oke, itu ada RAC1, RAC2, Artemis. Ini untuk rekomendasi VDJ. Kemudian dari pre-B ke immature B itu ada enzim penting atau protein penting yang disandi oleh BTK, gluton tirosin kinase, disebut juga sebagai pre-BCR checkpoint. Kemudian untuk sel T juga ada sama ini, RAC1, RAC2, Artemis, kemudian ke sini CD3 itu adalah checkpoint untuk pre-TCR. Nah, CD4 ini bercabang mau jadi CD8 atau CD4, nah tergantung genetiknya beda. Kalau ini ZAP70 type 1, MHC kelas 2. Nah, yang nanti kita bahas berikutnya itu adalah yang SCID, itu ini ya, BTK. Nah, SCID, Severe Combined Immunodeficiency Syndrome. Jadi, combine di sini artinya mengaruhi imunitas humoral dan imunitas seluler atau imunitas yang berantara sel, atau disebut juga sebagai imunodefisiensi gabungan, combine tadi ya, dan parah. Jadi pada orang tersebut ditandai dengan defisiensi sel B dan T atau hanya sel T. Kalau yang ini kasus kedua cacat tuh bisa ngaruh ke sel B juga, ke humoral juga, karena tidak ada bantuan sel T. Masih ingat nggak? Coba bisa jelasin ini nggak? Dalam kasus kedua, cacat dalam imunitas humoral adalah karena tidak adanya bantuan sel T. Masih bisa ingat atau bisa menjelaskan? Coba Kartika Sandi Pratiwi jawab. Mengapa jika hanya defisiensi sel T, tapi kok imunitas humoralnya juga terganggu? Nah, pertanyaannya itu.
Coba yang lain. Pas ya. Puput coba. Ya, Pak. Gimana jawabannya? Mungkin menurut saya Pak, karena proses perjalanan infeksi itu dimulai dari sel T, kemudian sel T ini yang mengaktifkan sel B. Mungkin seperti itu. Sel T akan mengaktifkan si sel B. Benar itu. Terus larinya? Artinya jika tidak ada bantuan aktivasi dari sel T, maka sel B tidak akan berjalan dengan baik dan apa ya? Jadi susah bilangnya. Jadi terjadi apa? Dia tidak memiliki kekuatan apa ya Pak istilahnya? Oke, coba di Genta mau bantu gimana jawabannya? Pak, izin membantu Pak. Jadi kenapa dia bisa mempengaruhi humoral? Soalnya kita tahu juga sel T itu yang CD4 itu dia itu kan sel B juga sebagai APC antigen presenting cell, dan dia juga nanti akan mengaktifkan jalur kelas MHC2 ke CD4, dan TCD4 itu akan menjadi efektor dan mengaktifasi sel B untuk menjadi sel plasma. Mungkin seperti itu Pak untuk singkat. Oke ya, itu jawabannya. Nah, pertanyaannya pertanyaan berikutnya, apa bedanya sel B yang dibantu dengan si sel T helper CD4 dibanding yang tidak? Mencoba Si menjawab, Pak. Ya, sel B bisa juga langsung dia menelan antigen kemudian menghasilkan antibodi. Ya, gimana Cika? Kalau misal diaktifinnya sama sel T itu, dia itu aktivasinya tuh lebih meningkat gitu, Pak. Jadinya proliferasinya juga lebih banyak dan lebih kuat gitu, Pak. Oke, bagus. Oke, itu ya. Satu lagi apa? Manfaatnya jika dibantu oleh sel TH. Selain tadi lebih kuat, satu lagi adalah? Izin menambahkan, Pak. Mungkin lebih spesifik terhadap alergen juga bisa pengalihan kelasnya ini dan memproduksi IgE-nya itu lebih baik gitu Pak. Oke ya. Jadi ya tadi ya emang benar tadi larinya ke proses ke pengalihan kelas. Jadi yang dia bantu oleh sisi TLH ternyata antibodinya lebih beragam kayak gitu. Jadi nggak tahu gimana ceritanya dengan dibantuan si T helper itu dia karena apa ya? Karena ada proses genetik itu jadinya dia lebih antibodinya itu lebih kaya diversitasnya. Itu jawabannya. Oke ya, jadi walaupun defisiensi sel T, tapi juga ngaruh ke humoral karena si sel T ini perannya untuk membantu si sel B untuk menghasilkan antibodi. Ya, terima kasih diskusinya, bagus. Kemudian anak-anak dengan SCID biasanya memiliki infeksi selama tahun pertama kehidupan. Yaitu ya karena dia rendah sehingga dia mudah terkena infeksi. Oke, lanjut. Nah, sebelum ke sana sebenarnya saya punya video bagus. Coba saya tunjukkan. Tentang SCID ya, tentang SCID ini ada cerita yang cukup memilukan ya. Oke, saya tunjukkan. Jadi pada tahun berapa itu mungkin di Amerika ada anak dia itu menderita SCID. Terus akhirnya dokternya itu berinisiatif gini, anak ini dimasukin ke balon gitu ya. Ya balonnya itu udah dibuat steril sehingga harapannya umurnya tetap panjang. Nah sehingga itu disebut sebagai
anak balon gitu ya. Mana PowerPoint saya? Oke, tunggu bentar. Ini screen saya udah saya matikan kan ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, sorry, mati ternyata. Oke. Kali ini kita akan membahas penyakit yang terkait dengan pemat. Suaranya terdengar tidak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Dua penyakit yang dibahas yaitu Severe Combined Immunodeficiency atau SCID dan X-linked Agammaglobulinemia atau XLA. Membahas SCID atau Severe Combined Immunodeficiency. Kalau ini kita dengar tadi barusan. Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke, ya. Membahas SCID atau Severe Combined Immunodeficiency, tentu kita akan mengingat kisah David Vetter yang hidup dalam balon plastik steril selama hidupnya. David, atau dikenal sebagai The Bubble Boy, lahir pada tahun 1971. Ia terlahir dengan SCID atau defisiensi imun primer yang sangat parah, dan bisa dikatakan sistem imun David tidak berfungsi sama sekali. SCID merupakan imunodefisiensi primer yang berpotensi fatal, yang mana baik imunitas dimediasi sel B dan sel T, keduanya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kondisi ini dikatakan sebagai imunodefisiensi primer yang paling serius. Sebagian besar kasus SCID disebabkan oleh mutasi pada gen common gamma chain. Common gamma chain, juga dikenal sebagai IL-2RG, merupakan subunit reseptor sitokin yang umum. Bagian ini ditemukan pada kompleks reseptor seperti reseptor untuk IL-2, IL-4, IL-7, IL-9, IL-15, dan IL-21. Interleukin dan juga reseptornya terlibat penting dalam komunikasi sel-sel imun dan sangat penting pada tahap perkembangan dan diferensiasi sel T dan sel B. Mutasi pada common gamma chain menghasilkan rantai gamma umum non-fungsional. Akibatnya, terjadi gangguan sinyal interleukin yang meluas, dan pada akhirnya sistem imun tubuh nyaris tidak berfungsi sama sekali. Gangguan ini ditandai dengan jumlah sel T dan sel NK yang rendah atau bahkan tidak ada, juga sel B yang non-fungsional. Bayi SCID lebih mudah terinfeksi oleh mikroorganisme yang secara umum tidak membahayakan pada bayi dengan sistem imun normal. Di antara organisme yang paling berbahaya adalah Pneumocystis jirovecii yang dapat menyebabkan pneumonia fatal atau PCP. Infeksi lain yang mengancam nyawa yaitu meningitis dan sepsis. Common gamma chain terletak pada kromosom X. Mutasi pada kromosom X dan hanya satu-satunya kromosom X pada laki-laki mengakibatkan munculnya penyakit. Inilah mengapa imunodefisiensi yang disebabkan oleh mutasi pada IL-2RG dikenal sebagai X-linked Severe Combined Immunodeficiency dan hanya terjadi pada bayi laki-laki. Sedangkan pada perempuan, jika satu kromosom X mengalami mutasi dan kromosom X lainnya adalah normal, maka penyakit tidak muncul. Namun, ia dikatakan sebagai karier atau pembawa.
Bayi yang diidentifikasi mengalami SCID dapat menerima intervensi dengan cepat, misalnya transplantasi sel hematopoietik alogenik, penggantian enzim, atau terapi gen. Penyakit selanjutnya yang kita bahas yaitu X-linked agammaglobulinemia atau XLA. Dari nama penyakit ini, bisa kita artikan dari kata-kata pembentuknya sebagai berikut. Gamma globulin tak lain adalah imunoglobulin atau sering kita dengar sebagai antibodi. A artinya tanpa, dan emia artinya di dalam darah. Jadi, penyakit X-linked agammaglobulinemia atau XLA secara mudahnya adalah kondisi tanpa adanya antibodi di dalam tubuh. Pada X-linked agammaglobulinemia atau XLA, X-linked di sini berarti adanya mutasi suatu gen pada kromosom X yang bersifat resesif dan secara khusus terjadi pada laki-laki. Mutasi gen yang dimaksud adalah gen BTK atau Bruton tyrosine kinase. Bagaimana peran gen BTK atau Bruton tyrosine kinase terhadap penyakit XLA? Untuk memahami mekanisme penyakit XLA, kita perlu mengetahui proses pematangan sel B. Sel B berasal dari sel punca atau stem cell yang terdapat pada sumsum tulang atau bone marrow. Dari stem cell ini, sel bisa berkembang menjadi sel probi, sel prebi, dan sel B belum matang atau sel B immature. Setelah itu, sel bersirkulasi ke organ limfoid sekunder dan menjadi sel B matang atau sel B mature atau sel B naïve. Ketika sel ini mengalami pengaktifan, sel berubah menjadi sel plasma yang selanjutnya bisa mensekresikan antibodi yang penting untuk pertahanan tubuh. Pada penyakit XLA, terjadi mutasi pada gen BTK atau Bruton tyrosine kinase, yaitu enzim yang sangat penting dalam pematangan sel B. Oleh sebab itu, pada XLA bisa dikatakan proses ini berhenti pada tahap sel prebi, yang mana sel belum memiliki reseptor sel B secara sempurna. Akibatnya, pada seseorang yang terkena XLA, sel B matang di dalam sirkulasi darah jumlahnya sedikit, bahkan tidak ada. Konsekuensinya, sel plasma juga tidak terbentuk, dan akhirnya tidak ada antibodi yang disekresikan. Bayi dengan XLA biasanya sehat pada 1 hingga 2 bulan pertama karena bayi masih dilindungi oleh antibodi yang diperoleh dari ibu sebelum kelahiran. Seiring berjalannya waktu, jumlah antibodi ini menipis dan akhirnya habis. Mulai dari situlah, bayi mulai mengalami infeksi berulang. Infeksi bakteri yang paling umum terjadi yaitu infeksi paru-paru meliputi pneumonia dan bronkitis, infeksi telinga atau otitis, mata merah atau konjungtivitis, dan infeksi sinus atau sinusitis. Penderita XLA juga berisiko tinggi terkena infeksi virus seperti polio dan Coxsackie virus, serta infeksi protozoa, misal Giardia lamblia yang menyerang saluran usus. Karena ketiadaan antibodi di dalam tubuh, bayi XLA tidak boleh diberi vaksin hidup yang dilemahkan karena justru akan memperparah kondisi penyakitnya. Dan perlu diingat, meskipun imunitas dimediasi sel B atau antibodi tidak aktif, imunitas yang dimediasi sel T masih tetap aktif, sehingga individu masih mampu melawan beberapa infeksi virus, jamur, dan protozoa. Pengobatan untuk XLA yaitu pemberian infus antibodi sepanjang hidupnya yang biasanya diberikan sebulan sekali. Infus antibodi ini diperoleh dari banyak sumber orang sehat sehingga menyediakan jenis antibodi yang beragam. Proses perlindungan ini dinamakan imunitas pasif. Sedangkan untuk pengobatan infeksi yang telah terjadi diberikan obat antibiotik. Sekian penjelasan kali ini tentang penyakit SCID dan penyakit XLA.
Ya, silakan ada pertanyaan tidak? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk kondisi fisik dari anak atau bayi yang mengalami SCID dan XLA ini, itu apakah tadi yang saya lihat David ini malah tidak terlihat seperti kurus atau seperti terlihat seperti gemuk-gemuk saja, Pak. Apakah ada ciri khusus dari fisiknya gitu, Pak? Oke. Untuk SCID sama SLE tidak ada. Dia tampak kayak bayi ini, cuma dia rawan terkena infeksi saja gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Tapi untuk penyakit jenis lain, nah ini ada ya. Ya, pertanyaan bagus tadi. Ya, apakah ada pengaruh penampilan fisik dari penyakit imunodefisien? Nah, intinya gitu. Nah, untuk SCID sama SLE yang bertidak, tapi untuk yang lain ada. Saya tunjukkan. Kan tadi banyak ya, ada SCID, ada SLE, kemudian yang lain ada banyak ya nih. Ini ada namanya sindrom DiGeorge. Nah, pada sindrom DiGeorge dia ada, nah ini sih. Ini ada perbedaan dibanding anak normal ya si ini apa? Ini si puput. Jadi mengapa bisa demikian? Karena ini nanti ya, itu ada penjelasannya. Menarik loh sebenarnya apa penjelasannya mengapa ini nih kayaknya nih. Ini ya tadi itu gangguan pada kromosom sekian ini itu ternyata berpengaruh pada perkembangan kompartemen ini. Nah, akhirnya menyebabkan defek pada fasil, yaitu pada muka juga terpengaruh. Selain juga pada CHD. Nah, itu. Jadi ada juga defisiensi yang pengaruh ke fisik. Tapi untuk yang si tadi enggak. Yang dua tadi. Oke, jelas? Jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Nah, ini saya lanjutkan. Oke, pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke sini. Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan pada penyakit SLA itu pengobatannya cuma dikasih infus antibodi imunoglobulin ya, Pak. Nah, apakah mungkin tuh untuk pengobatannya bisa diberi enzim BTK tadi ya, Pak? Soalnya biar tetap sel B-nya itu biar bisa matang secara alami gitu, Pak. Dia bisa pakai terapi gen namanya. Jadi si gen BTK-nya penyandi itu diperbaiki, jadi diberikan apa? Diberikan genetik urutannya benar, kemudian dimasukkan ke orang tadi sehingga nanti yang tadinya rusak bisa diganti dengan yang baru, gen yang baru. Nah, harapannya nanti dengan gen yang baru dia bisa menghasilkan enzim. Nah, akhirnya nanti enzim bisa memproduksi sel B matang tadi. Itu bisa. Ya, baik, Pak. Ya, yang lain, silakan. Izin bertanya, Pak. Saya tuh membaca kalau di luar itu si ada anak yang terkena SCID itu terapinya tuh dikasih ini virus HIV yang udah dimodifikasi. Itu kalau misal di Indonesia sendiri itu udah ada atau belum ya, Pak? Kayak mana itu ceritanya? Saya baca kalau dia itu si sumsum tulang pasien itu diambil, lalu diberi virus HIV yang sudah dimodifikasi untuk memasukkan gen IL2RG-nya, Pak. Oke. Itu sebenarnya ini ya. Nih. Oh, tadi di CD satunya ya. Oke, bentar.
Namanya adalah ini transplantasi sel hematopoietik allogenik mungkin. Atau yang terapi gen kira-kira itu kalau itu jika yang dibaca. Oh ya Pak, tapi di Indonesia sendiri sudah ada belum Pak? Oh itu kayaknya masih jauh kita ya. Belum. Mungkin yang cerita tadi itu sebenarnya ini ya apa yang saya kalau dengar cerita sekilasnya sebenarnya itu mau terapi gen terus kemudian mau masukkan gen yang benar. Nah, untuk memasukkan gen yang benar itu bisa pakai virus. Jadi nanti virus bisa masuk, kemudian bisa apa? Nanti bisa terintegrasi ke sel yang rusak, apa bagian yang rusak tadi. Nah, nama virus pembawanya itu namanya kan seringnya lentivirus ya. Nah, kan virus HIV itu bisa juga sebagai lentivirus, tapi sebenarnya jarang ya si HIV sebagai pembawa gen yang benar. Sekarang udah ada CRISPR-Cas9, jadi sekarang kayaknya lebih mudah pakai yang CRISPR-Cas9. Iya Pak, makasih Pak. Ya, ya tadi bacanya SCID ya, bukan SCID atau ini. Iya Pak. Ya, yang lain silakan bertanya enggak? Oke, kalau enggak kita lanjutkan materinya. Ya, ini imunodefinisi bawaan terkait dengan cacat pada aktivasi limfosit atau fungsi sel efektor. Nah, kita lihat di sini. Ini ada APC membawa antigen, kemudian si sel T naib akan aktif, kemudian berproliferasi, kemudian berdiferensiasi menjadi sel T helper CD4 atau menjadi si sel T helper 17 atau menjadi sel T helper 1. TH17 ingat aja dia adalah terlibat ke inflamasi. Nah, terutama adalah inflamasi melibatkan neutrofil sehingga disebut sebagai neutrophilic inflammation. Nah, itu ciri khas IL-17, ingat-ingat ya. Sorry, TH17. Terus TH1 ingat aja mekanisme efektornya adalah dia bisa mengaktifkan makrofag. Nah, makrofag tadi akhirnya bisa aktif, akhirnya dia bisa menelan, yang bisa membunuh mikroba yang ada di dalamnya, yang dia makan gitu. Itu ingat aja TH1. Nah, T helper dia ini penting ya untuk produksi antibodi. Kita lihat ada sel B sebagai APC di sini. Kemudian ada interleukin yang dilepaskan. Nah, sel B akhirnya bisa menjadi proses sel plasma. Nah, sel plasma menjadi antibodi. Jadi sel T helper ini fungsinya banyak ya. Jadi dia membantu teman-temannya gitu. Nah, tapi selama proses yang normal ini, ketika ada 1-2 gen yang terganggu bisa menyebabkan imunodefisiensi. Misalnya dari tahap aktivasi sel T naib, ketika dia ada defek pada pensinyalan TCR atau defisiensi sel MHC kelas 2, maka ada gangguan proses ininya, proliferasinya atau aktivasinya. Kemudian dari sel T naif menjadi sel TH17. Nah, ketika ada mutasi pada STAT3-nya, maka ini akan terganggu sehingga nanti proses kesininya akan terganggu juga. Nah, untuk yang TH1 mutasi pada IL-12R, reseptor IL-12 sama reseptor interferon gamma. Nah, untuk yang di sini ini banyak tadi ya common variable immunodeficiency yang IL-2 tadi itu yaitu ada reseptor subunitnya tadi itu ada gangguan. Terus kemudian ada juga mutasi enzim AID. Nah, itu bisa menyebabkan sindrom hiper IgM. Jadi IgM-nya itu banyak. Kemudian ada juga namanya selective IG isotype defect. Jadi itu juga ada di buku ya. Ini jadi intinya gangguan ini terjadi pada aktivasi sel B menjadi sel plasma ini. Kemudian ada lagi defect atau mutasi pada CD40 ligan. Nah, ini menyebabkan
hyper IgM syndrome. Ya, yang jelas ingat posisinya aja. TH17, TAT3, kemudian bawah ini banyak, ada macam-macam ini. Oke, jenis skit itu payung ya, sedangkan ininya banyak variannya. Ada sindrom DJOS yang sudah dijelaskan itu ada X-linked skit, tadi yang gamma globulin, gamma tadi sudah saya jelaskan di video tadi. Kemudian ada defisiensi adenosin deaminase, defisiensi JAK3 kinase, dan lain-lain. Jadi ini adalah masih dalam cakupan skit, cuma beda-beda. Cuma yang paling parah kayaknya sih ini ya, X-linked skit ini. Tadi udah sindrom DJOS yang ada gangguan fasialnya. Oke ya, ini model hewannya. Tadi sekarang ini sebenarnya penjelasan tadi yang agama globulinemia harusnya. Tadi ada gangguan di gen apa coba? Gen di Apa BTK. BTK, Bruton Tyrosine Kinase, itu ya, ini yang beda. Sama tadi yang tadi ada hyper IgE syndrome, itu semua ke sel B yang gambarnya bawah tadi itu. Ya ini, nah ini munculnya di B ini. Ya ini ya, development and activation sel B. Ya ini pro B menjadi pre B ada butuh enzim BTK, tapi di sana BTK-nya mengalami mutasi sehingga ini tidak terbentuk. Padahal si sel B nanti itu yang bertanggung jawab terhadap produksi antibodi. Oke ya, tidak ada sel B di dalam dan tidak ada IgG. Pengaruh ke pria. Ya, jadi dia 6 bulan pertama atau 2 bulan pertama bagus, tapi setelahnya dia mudah terkena infeksi. Tadi udah dijelaskan di video. Oke, berikutnya saya mau cerita tentang ini ya, tentang AIDS. Masih banyak itu yang lain, di buku juga udah ada. Oke, sekarang masuk ke secondary atau acquired. Jadi penyebabnya bisa macam-macam. Contoh yang terkenal adalah infeksi HIV. Akibatnya si sel T CD4-nya menurun. Kemudian ada malnutrisi. Kemudian ada iradiasi kemoterapi yang menyebabkan penurunan limfosit prekursor untuk bone marrow. Kemudian ada metastasis kanker dan leukemia menyebabkan bone marrow. Kemudian ada immunosuppression transplant. Ada juga penyakit autoimun. Kemudian ada hilangnya spleen. Limpanya ini ya tidak berfungsi karena ada trauma, penyakit sickle cell, atau pembedahan. Nah, akibatnya kita tahu limpa itu buat kayak nyaring darah, sehingga bukan nyaring darah, nyaring antigen darah, sehingga ini ya bloodborne bakteri di darah itu menurun fagositosisnya. Nah, HIV ditemukan tahun 83 adalah jenis retrovirus. Ada 2 jenis sebenarnya, ada 1 dan 2, tapi yang umum adalah HIV1. Dia memiliki CD4 T sel yang rendah, kemudian umum terjadi pada homoseksual atau yang heteroseksual juga ada, misalnya yang dia adalah pengguna obat, transfusi, atau bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi. Nah, ada kejadian namanya infeksi oportunistik. Contohnya, tahu ya, ini adalah infeksi yang sebenarnya pada orang normal, pada orang yang imunnya bagus, dia tidak berdampak apa-apa, tapi pada orang defisien, dia sangat parah dan sangat rentan terkena infeksi dari pneumocystis carini, Candida albicans, jamur, atau Mycobacterium avium. Jadi orang-orang HIV ini kebetulan pas nih ya, hari HIV sedunia kemarin.
Jadi ya, jaga kesehatan kalian. Orang tadi ya, Oda tadi dia itu tidak boleh dekat-dekat sama orang yang punya penyakit TB. Nah itu, jadi dulu pernah ada ya di YouTube itu cerita pasangan sejenis gitu, pacarnya punya TB. Nah itu ternyata nularin pasangannya karena dia punya TB tadi. Nah, akhirnya terus infeksi oportunistik, ya udah meninggal gitu ya. Terus banyak ya cerita-cerita yang di UI itu RSCM. Jadi meninggalnya itu karena infeksi jamur. Jadi bagian kayak tenggorokannya itu kena kandida. Nah itu sebenarnya kita pun bisa juga kena gitu. Tapi karena sistem imun kita bagus, ya nggak apa-apa. Tapi pada orang yang imunodefisien dia bisa menyebabkan infeksi parah dan akhirnya bisa meninggal. Ya, orang HIV bisa menyebabkan IgG tinggi terhadap kanker seperti sarkoma Kaposi. Ini ya. Ini insidensinya tahu ya, di Amerika itu tinggi sekali. Afrika juga sini, bagian pesisir sini. Indonesia tengah-tengah. India juga tinggi. Oke. Distribusi secara global, sex worker 3%, injek drug 8%, gay men atau men who have sex with men tinggi 18%, transgender sekian, atau yang sex worker kliennya, dan sisanya macam-macam. Ya, silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Ya, ini sekarang udah masuk ke mikrobiologinya. Dia adalah suatu jenis RNA, kemudian dia untuk bisa jadi DNA, dia memerlukan enzim namanya RT atau reverse transkriptase. Ya, untuk bagian ini mungkin yang lebih kalian tahu adalah tadi yang saya tekankan ada reaksi oportunistik. Ya, ada obat yang kalian tahu apa namanya obatnya? Ayo, tahu? Halo? Obat untuk HIV apa? Efavirenz, Pak. Ya, nama ininya, golongannya. Golongannya reverse transcriptase inhibitor, Pak. Ya, RTE ya, reverse transkriptase inhibitor. Nah, itu ada macam-macam. Jadi banyak sekali obat-obat yang bertarget pada HIV ini. Yang sering kita dengar itu adalah yang ini, inhibit reverse transcription. Jadi kan dia suatu virus RNA sehingga dia perlu enzim untuk bisa menjadi DNA. Nah, dia butuh enzim reverse transcriptase, nah itu dihambat. Sebenarnya ada juga banyak yang lain kalau udah tipenya sekarang udah banyak RTI yang macam-macam, termasuk ada yang menghambat di integrasi atau yang menghambat protease yang nanti menjadi protein fungsionalnya si virus. Ya, contohnya tadi ya. Mungkin di bagian farmakoterapi akan banyak bersinggungan dengan ini. Oke, itu dulu. Silakan ada pertanyaan. Saya boleh cerita pendapat kalian. Kalian kan udah mahasiswa, udah gede gitu. Coba saya tanya Gunawan coba. Menurut Gunawan itu
untuk penyakit seperti HIV/AIDS itu kayak mana sih yang Gunawan tahu perkembangannya sekarang? Kalau izin jawab ya Pak, menurut saya tahu sih saya masih kurang mengikuti ya Pak. Jadi sejauh yang saya tahu itu ada 3 golongan obat yang ditujukan, yang diharapkan untuk bisa mengatasi HIV, tapi sejauh ini hasilnya itu masih banyak resistensi yang terjadi gitu Pak. Jadi mungkin baru sejauh itu aja Pak gitu. Oke, kalau tentang penyakitnya? Maksudnya tentang penyakitnya Pak? Nggak, maksudnya misalnya nih, ternyata di Purwokerto tinggi juga Pak, atau bagaimana yang... Ini maksudnya kita ngobrol aja gitu, maksudnya kita bicara secara akademis gitu tentang penyakit yang sebenarnya itu banyak, cuma mungkin tidak kelihatan. Nah, maksudnya bertukar pikiran adik-adik yang tahu bisa di-share di sini gitu. Saya persilakan maksudnya. Kalau di lingkungan sekitar saya sih saya tidak menjumpainya ya Pak. Jadi saya juga pribadi belum pernah bertemu pasien HIV, jadi saya kurang tahu Pak gitu Pak. Oke, ya. Teman-teman yang lain boleh bersharing di sini. Siapa tahu malah ada aktivis di HIV/AIDS, boleh juga cerita. Pak, mungkin izin nambah ini Pak. Oh, cerita, silakan. Kalau di Indonesia sendiri, untuk orang yang mendapatkan treatment dari penyakit HIV ini cuma 17% dari keseluruhan sih Pak. Jadi treatmentnya masih kurang gencar. Jadi masih kurang, mungkin jadi parameter masih kurangnya perhatian ke HIV sih Pak di Indonesia. Iya. Pernah dengar saya juga bahwa penanganan kasus HIV/AIDS di Indonesia itu paling buruk gitu dibanding negara tetangga, misalnya Thailand gitu, dia malah lebih bagus gitu. Jadi kalau di Thailand itu ada namanya, saya tahu ya, namanya PrEP mungkin ya. Jadi orang-orang yang berisiko itu dia minum obat tiap hari gitu. Obatnya itu kayak profilaksis namanya. Jadi itu obat buat sebelum dia kena, dia udah minum PrEP tadi itu, profilaksis buat penyakit itu. Nah, di Thailand tuh ada itu, maksudnya obat-obat itu udah dibeli pemerintah kemudian dipakai gitu. Nah, untuk Indonesia obat itu belum masuk gitu. Jadi memang di Indonesia masih jauh ya penanganannya, masih buruk. Jadi sebenarnya yang terobati atau menggunakan mungkin masih, tadi kalau dikatakan tadi saya malah baru tahu adanya cuma sedemikian gitu. Jadi banyak juga yang mungkin tidak mendapat akses obat. Ya, ada cerita lain boleh? Ini Pak, izin berkomentar. Iya, berkomentar ya. Saya tidak nanya, komentar aja sharing. Kalau menurut saya tuh masih banyak persepsi orang-orang tuh yang salah gitu. Jadi kebanyakan orang tuh mikir kalau orang yang HIV tuh harus dijauhi kayak gitu Pak. Bahkan ada juga mitos yang bilang kalau HIV tuh bisa nular lewat persentuhan biasa gitu Pak. Makanya kayak dikucilkan kayak gitu. Padahal kan jauh itu virusnya bukan orangnya. Itu paling Pak. Ya. Untung ini ya, HIV itu nularnya harus sangat dekat ya. Maksudnya sampai transfusi cairan yang sangat spesifik ya. Kalau seandainya HIV menular seperti corona ini akan bahaya sekali gitu ya. Oke ya, makasih. Yang lain boleh berkomentar. Mbak, mungkin kalau ya, menurut saya, ini saya masih di Gorontalo. Menurut saya informasi tentang HIV itu masih kurang gitu loh Pak. Jadi kayak pengangkatan beritanya juga masih kurang gitu. Jadi kalau misalnya ada yang terinfeksi atau apa, walaupun tidak disebutkan namanya, kan kalau misalnya ada update tentang HIV, itu mungkin akan menambah kesadaran gitu ke ke masyarakat. Mungkin seperti itu, Pak. Iya. Memang ini ya,
mungkin masalah ini juga, Viv, tabu gitu ya. Jadi karena kalau misalnya yang kena itu kan diasosiasikan dengan orang yang misalnya berdekati pasangan, terus seks bebas, jadi mungkin ada perasaan tabu itu sehingga yang kayak gitu tidak benar tidak lumrah untuk dibicarakan gitu. Mungkin itu yang penyebabnya. Jadi kultur kita itu masih belum bisa terbuka kayak negara lain gitu. Padahal sebenarnya kalau mau jujur-jujuran mungkin parah gitu. Coba seolah-olah tidak jadi apa-apa gitu ya yang di negara kita ini. Benar, Pak. Ya, silakan mau berkomentar lagi, silakan. Maksudnya saya ajak gini karena kalian udah gede gitu ya dan udah mahasiswa, udah bisa mencerna dan maksudnya kritis juga lah terhadap keadaan sekitar kita, tidak egois. Maksudnya saya sebenarnya di ada masyarakat, cuma kalian tidak tahu tapi tidak mau tahu kan, tidak demikian. Makanya saya ajak berdiskusi seperti ini. Ya, silakan yang lain boleh komentar. Izin berkomentar mungkin, Pak? Ya, silakan Yogi. Gimana? Ya, ini tadi mohon maaf sinyalnya, Pak. Mungkin saya sendiri salah satu orang yang terlibat dan pernah melihat pasien HIV, Pak. Mungkin karena saya ingat banget pada tahun 2018 itu Banyumas itu kasus nomor 2 terbanyak se-Jawa Tengah, sehingga pada tahun 2018 itu ada sensus kesehatan kalau nggak salah 2018-2017 gitu, Pak. Ada sensus kesehatan. Nah, saya menemukannya itu di daerah Cilongok dan emang itu daerahnya itu mohon maaf dia memang kawasan tinggi gitu, banyak hotel dan lain-lain, dan di situ memang ada beberapa yang terkena HIV gitu, Pak. Nah, mereka itu terkena HIV juga taunya itu, dan parahnya lagi kalau tidak salah di Banyumas itu satu-satunya rumah sakit yang punya yang bisa mendiagnosis HIV itu kalau tidak salah pada tahun itu cuma Margono gitu, Pak. Nah, itu yang menjadi parahnya itu sehingga pada tahun 2018 memang diadakan sensus, dan memang pada tahun tersebut itu memang baru diketahui banyak sekali kasus HIV gitu. Sehingga saya mengatakan bahwasanya kontrol HIV/AIDS di Indonesia terutama di mungkin saya melihatnya di Banyumas itu sangat-sangat tidak kurang baik gitu, Pak, ditimbang dengan misalkan TB yang emang sudah sudah ada sudah ada BPJS-nya malah mungkin. Seperti itu mungkin, Pak. Oke. Ya. Sebenarnya mungkin nggak hanya di Banyumas ya si Yogi ya. Sebenarnya di daerah-daerah lain kalau misalnya itu di sensus mungkin sama. Sekarang yang data yang sebenarnya tahu real tuh malah justru ini malahan LSM gitu ya. LSM yang kayak relawan-relawan yang berkecimpung di bidang HIV/AIDS itu yang mungkin dia tahu data aslinya gitu, karena mereka mungkin temennya juga yang kena itu, jadi sehingga bisa terdata gitu. Nah, mungkin malah itu data yang lebih valid karena ada rasa ini juga ya, ada rasa mungkin tidak mau menyebutkan bahwa dia menderita gitu, karena tadi stigmanya sudah sangat kuat ya. Ya, dulu waktu saya di Jepang itu pernah dengar deh, katanya waktu di daerah Depok tahun berapa itu, sekitar 2018 mungkin. Itu yang katanya tinggi sekali di sana gitu. Pernah dengar berita itu nggak ya dulu? Udah mungkin udah 2 tahun 3 tahun yang lalu. Kurang tahu, Pak. Pak. Ya. Ya, ada komentar lain nggak? Mau menanggapi. Iya, silakan Anissa. Tadi kan Bapak berkomentar yang di Thailand ya Pak, udah ada pemerintahnya tuh menyediakan obat buat profilaksis. Nah, kalau menurut saya di Indonesia, kalau ada dari pemerintah Indonesia itu sudah menyediakan obat tersebut, cuman untuk kepatuhan penggunaannya
untuk masyarakat Indonesia sepertinya masih kurang, Pak. Untuk orang-orang yang sudah jelas diagnosis penyakitnya saja tuh kepatuhan dalam mengkonsumsi obatnya aja itu tuh masih kurang, apalagi yang hanya untuk profilaksis gitu, Pak. Oke, ya. Jadi Mbak skeptis tuh ya, kalaupun ada pasti nggak kepake gitu. Ya, jadi kalau yang tadi yang saya lupa ejanya, tapi saya ingatnya kayak PrEP gitu ya. Itu emang tadi misalnya dia rawan bakal terkena gitu, sehingga dia minum obat itu setiap hari juga gitu. Jadi harapannya ketika dia pas itu dia nggak kena virusnya langsung mati mungkin, nah itu. Jadi dia belum sampai ke level yang dia terinfeksi. Ya, tapi sebenarnya ada juga ya yang butuh itu, nah itu. Sampai ada yang katanya ke Thailand cuma buat beli itu pulang gitu, bolak-balik kalau pas stok gitu. Ya, sudah? Mau ada quiz nggak ini? Ada aja ya. Ini soalnya udah siap. Ya, 14.10 ya. Ya, silakan keluarkan kertas, pulpen. Ya, silakan. Nomor 1. Rakuan, defisiensi. Penyakit apa? Gampang sekali nih ya. Yang saya sebutkan tadi. Oke, nomor 2. Agama globulinemia, cirinya apa? Sangat, udah saya jelaskan juga tadi. Oke, nomor 3. Ya, nomor 4. Ya, Streptococcus pneumoniae. Oke, sudah. Ya, terakhir.
Oke, sudah. Silakan bisa difoto, kemudian masukkan ke ini juga. Ke Eldiru ya, yang tadi, folder tadi. Ini saya buka bentar ini. Saya perpanjang waktunya. Atau saya buatin folder baru saja nggak apa-apa. Oke adik-adik, sekian dulu untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.